Baik, teman-teman, welcome back. Kita akan melanjutkan materi structure kita ya. Hari ini kita akan membahas mengenai kelas kata baru namanya conjunction atau kata hubung. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu materi kita hari pertama kemarin supaya teman-teman bisa menemukan sambungannya nanti ya. Jadi di hari pertama kemarin kita sudah belajar mengenai sentencing atau aturan dasar membuat kalimat. Jadi kalimat itu atau sentence wajib punya subjek dan predikat ya. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun, ya. Kemudian kalau predikat dalam bahasa Inggris itu hanya bisa dibuat dari kata kerja. Tapi tidak semua jenis kata kerja bisa jadi predikat ya, teman-teman. Jadi hanya verb 1 atau verb SIS untuk present atau fakta, kemudian verb 2 untuk menyatakan lampau ya kalau kejadiannya lampau, atau auxiliary yang ketemu sama verb gandengannya. Nah, itu saja yang bisa jadi predikat. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini. Nah, cara yang paling enak menurut saya ya, menurut pengalaman saya, itu kita cari predikatnya dulu. Jadi di soal tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Nah, di situ ada predikat is ya. Kalau teman-teman menemukan keluarganya to be, yaitu is, am, are, kalau nggak gitu was, were, fix, mereka adalah predikat. Oke. Nah, titik-titiknya di situ adalah tempatnya subjek. Oke, berarti di situ kita hanya butuh subjek saja. Berarti A, B, C, D jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Jelas sekali ya. Kalau yang bravo salahnya ada predikat lagi yaitu is. Nanti predikatnya double. Kalau yang Charlie memang ada subjek calcium tapi ada conjunction which-nya. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di kalimat nanti hanya ada satu. Oke. Kalau yang delta memang ada subjek it tapi ditambahkan predikat lagi juga nanti jadi pemborosan. Ya sudah berarti jawabannya yang alpha. Oke. Jadi calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Kalau diartikan kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan mineral-mineral yang lain seperti itu. Kemudian contoh kedua, caranya sama. Tarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja sebagai predikat. Ternyata nggak ada. Berarti di titik-titik itu harus diisi dengan predikat. Cek dulu apakah sudah ada subjek. Ternyata di depan ada kata the capacity. Oke, itu adalah subjeknya. Fix kita hanya butuh predikat saja. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? B. Ya, that's right. Oke, good. Jawabannya adalah yang distinguishes ya. Kalau yang alpha to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Oke, kita butuhnya predikat tadi. Kalau yang Charlie memang ada predikat verb SES, distinguishes, tapi ada conjunction which. Tidak bisa dimasukkan conjunction ketika subjek predikat hanya ada satu. Yang delta ada verb ing tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat ya. Berarti fix jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti bacanya the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kalau diartikan kapasitas atau kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari atau membedakan para serangga dengan jenis-jenis invertebrata yang lain seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya nomor 3. Sama, caranya cari predikat dulu di soal. Ya, tarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja sebagai predikat. Hati-hati teman-teman. Act di sini bukan kata kerja ya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada kata di tengah-tengah kalimat, tapi huruf awalnya itu besar, itu adalah kata benda karena dia nama. Oke. Nah, itu kata benda bukan kata kerja. Tarik ke belakang lagi, sudah tidak ada kata kerja. Ya sudah berarti di titik-titik kita butuh predikat. Nah, nama yang di depan tadi itu adalah kata benda yang fungsinya sebagai subjek. Artinya kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Nah, hanya ada satu, teman. Jawabannya yang mana? A. Ya, that's right. Jawabannya yang alpha ya, yaitu past. Oke, itu verb 2. Kalau yang bravo ada preposisi. Preposisi itu pasti setelahnya kata benda. Oke, dan preposisi diikuti kata benda itu berubah menjadi keterangan. Berarti ini keterangan. Keterangan tidak bisa jadi predikat. Oke. Yang Charlie verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat.
Delta juga sama, itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha ya, itu satu-satunya predikat di pilihan ganda. Nah, nanti kalau di apa namanya? Dibaca, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Kalau diartikan the Sherman Antitrust Act dari tahun 1890 disahkan hampir dengan bulat atau disahkan atau disepakati hampir dengan bulat melalui Kongres Amerika Serikat seperti itu. Oke, good job. Lanjut, contoh keempat sama caranya cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja, sama sekali tidak ada kata kerja ternyata, teman-teman. Ya sudah, berarti di situ harus kita masukkan predikat. Nah, kalau kita cek sebelumnya, sebelum titik-titik itu langsung ketabrak satu koma, teman-teman. Nah, subjek sama predikat itu tidak boleh dipisah dengan satu koma. Kalau 2 koma malah boleh, tapi kalau 1 koma nggak boleh ya. Nah, berarti kita belum punya subjek. Sorry, teman-teman. Berarti kita belum punya subjek di situ. Oke, jadi harus cari subjek, kemudian predikat. Nah, cari A, B, C, D yang subjek dan predikat saja. Berarti jawabannya yang mana? Alpha. That's right. Jawabannya adalah yang alpha ya. Di situ ada subjek the earth, predikatnya adalah lies, teman-teman. Oke, kalau yang bravo ada subjek, tidak ada predikat, tapi malah ditambahi conjunction. Oke, nggak bisa dimasukkan conjunction jika kalimatnya aja nggak utuh, nggak ada predikatnya. Kalimat selalu butuh predikat. Kalau yang Charlie ada subject the earth, predikatnya lies, tapi ada conjunction that. Kita tidak butuh conjunction jika subjek dan predikatnya hanya ada satu. Ya. Kalau yang delta ada subject the lying earth, tapi tidak ada predikatnya. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau kita baca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Kalau diartikan selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Oke, contoh terakhir teman-teman. Untuk materi subjek predikat. Caranya sama, cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang sampai nemu kata kerja, nah di situ ada auxiliary verb berupa to be verb 3 ya, yaitu is deluged. Oke, subjeknya adalah each object, setiap benda artinya ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada kata kerjanya, teman-teman. Ya sudah, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Karena di kalimat sudah ada predikat. Maksud saya di soal sudah ada predikatnya. Jadi cari A, B, C, D, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Berarti jawabannya yang mana? C. C. That's right. Jawabannya yang C ya. Yang Charlie yaitu entering. Kalau yang alpha, verb SES itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Dan di soal sudah ada predikat, kita nggak boleh masukkan predikat lagi, nanti jadi pemborosan. Oke. Kalau yang bravo ada subjek lagi it, predikatnya ada errors, tapi nggak ada conjunction. Nah, sebenarnya di kalimat itu kalau mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada kata hubung atau conjunction, yang hari ini akan kita pelajari. Ya. Kemudian kalau yang delta sama ya, delta itu verb 1 itu fungsinya hanya sebagai predikat ya teman-teman. Sebenarnya ada lagi fungsi verb 1 ya teman-teman, tapi tidak pernah jadi persoalan di TOEFL, tidak pernah dipertanyakan di TOEFL. Jadi anggap aja kalau verb 1 itu di structure TOEFL fungsinya hanya sebagai predikat. Oke, dan kita tadi tidak butuh predikat di titik-titik situ. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnetik Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, dari kelima contoh dan review sedikit mengenai materi kita hari pertama, adakah yang mungkin ingin ditanyakan dari teman-teman? Sebelum lanjut ke materi kedua, silakan teman-teman. Nggak ada ya, clear ya berarti? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke chapter 2 ya, atau hari kedua. Di chapter kedua kita akan belajar mengenai kata hubung atau conjunction. Oke, jadi conjunction atau kata hubung itu untuk
seperti namanya ya, teman-teman, kata hubung, fungsi di kalimat dia sebagai penghubung. Oke. Penghubung apa? Sorry, teman-teman, kepencet. Penghubung apa? Yaitu penghubung dua subjek, dua predikat. Oke. Sorry, teman-teman. Kepencet ya. Jadi penghubung dua subjek, dua predikat. Jadi di dalam kalimat, kalau mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat itu bisa. Oke. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ada conjunction. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau di apa namanya di soal teman-teman menemukan ada conjunction nih, kemudian ada subjek setelah conjunction, kemudian diikuti titik-titik, kemudian diikuti koma, diikuti subjek predikat lagi. Berarti di titik-titik di situ teman-teman butuh apa? Predikat. That's right. Good job. Jadi di titik-titik itu kita butuh predikat. Jadi yang hilang adalah predikatnya, ya. Kemudian contoh, contoh lagi. Jadi di situ kehilangan predikat ya, teman-teman. Contoh lagi, misalnya kalau teman-teman menemukan di soal ada subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Jadi ada dua subjek, dua predikat. Di titik-titik kita butuh apa, teman-teman? Conjunction. Good job. Kita butuh conjunction atau kata hubung, ya. Oke. Kemudian misalnya teman-teman menemukan di soal ada subjek predikat, conjunction, kemudian diikuti titik-titik. Berarti diisi apa di situ? Subjek predikat. That's right, subjek dan predikat. Good job teman-teman. Berarti secara konteks teman-teman udah tahu ya fungsi fungsi dari conjunction, teman-teman. Jadi di kalimat itu mau ada 3 subjek predikat pun nggak apa-apa. Tapi kalau ada 3 subjek predikat berarti kita butuh 2 conjunction. Karena setiap 2 subjek predikat harus harus dihubungkan dengan 1 conjunction. Jadi kalau ada 3 kita butuh 2 conjunction. Seperti itu. Jadi mengikuti ya. Dan kemudian conjunction sendiri itu sebentar, Kak, di modul conjunction saya lupa ya teman-teman di modul. Cuman gini, saya tidak pakai modul teman-teman. Jadi saya pakai silabus saya sendiri. Tapi di modul ada namanya konektor. Jadi kalau nggak salah itu skill berapa ya? Skill 3 atau skill 4 seperti itu. Cuman saya tidak pakai buku teman-teman. Nah, saya sarankan teman-teman membuat buku teman-teman sendiri. Maksudnya membuat buku teman-teman sendiri itu menyusun catatan berdasarkan pemahaman teman-teman. Oke, karena di buku itu adalah pemahaman dari yang bikin buku, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman menyusun buku sendiri sama kayak saya ya. Saya kalau dapat pemahaman baru, saya tulis sesuai pemahaman saya seperti itu. Nah, ada yang ngasih tahu ada skill 9. Jadi conjunction itu masuk ke skill 9. Seperti itu. Tapi saya nggak pakai modul ya, teman-teman. Saya urutkan sesuai dari yang paling simpel, urutannya tahapan yang perlu teman-teman lakukan untuk mengerjakan soal structure TOEFL bagian pertama seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, conjunction itu dibagi menjadi 2 jenis, teman-teman. Oke, jadi ada 2 jenis conjunction. Yang pertama ada fanboys, yang kedua ada selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu hanya singkatan ya dari for. Jadi F-nya itu for artinya karena, bukan for yang artinya untuk ya. Karena for yang artinya untuk itu adalah preposisi, teman-teman, bukan conjunction. Tapi kalau for yang artinya karena itu adalah conjunction. Kemudian ada A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak. B-nya itu artinya but, artinya namun atau tetapi. O-nya itu or, artinya atau. Y-nya yet, artinya namun atau tetapi. S-nya itu adalah so, artinya sehingga. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan ada penghubung atau konektor atau conjunction ya, selain masuk kategori for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Oke? Dan conjunction selain fanboys ini jumlahnya ada banyak sekali, teman-teman. Nggak cukup kalau dimasukkan ke dalam satu PPT seperti itu. Oke, jadi contoh nih, sama-sama mau bilang karena. Kalau di fanboys tadi kita punya for, ya. Kalau di selain fanboys itu kita punya because sama since. Itu artinya sama-sama karena, teman-teman. Oke, hati-hati dengan because of ya. Because itu conjunction, kalau because of itu preposisi, teman-teman. Because of itu satu kata walaupun kelihatannya ada 2 kata. Sama kayak in front of. Itu adalah
kelihatannya ada 3 kata, tapi sebenarnya itu 1 kata, seperti itu. Jadi because of preposisi, ya, tapi kalau because aja itu conjunction, seperti itu. Kemudian ada when, one sama as artinya ketika, ini hanya contoh aja ya teman-teman. Ada where artinya di mana, ada which, who, that yang artinya yang. Nah ini saya tebelin karena ada penggunaan khusus untuk which, who, that yang artinya yang ini. Nanti kita akan pelajari di hari ke-10 ya teman-teman. Kemudian berikutnya that juga bisa berarti bahwa. Kemudian while itu bisa diartikan sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Kemudian ada every time atau whenever, artinya kapanpun. Kalau wherever ya dimanapun, seperti itu ya. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, contohnya adalah whose daughter. Daughter itu artinya anak perempuan atau putri ya. Jadi kalau whose daughter itu yang anak perempuannya atau yang putrinya, seperti itu. Kemudian ada the way itu conjunction ya teman-teman. Ada how, ada as artinya seperti atau sebagaimana, seperti itu. Dan masih banyak lagi, nggak cukup yang saya bilang tadi nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam satu pertemuan, waktunya nggak cukup ya. Jadi intinya selain for and nor but or yet so itu miliknya yang selain fanboys. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih mereka itu sama-sama conjunction tapi harus dibedakan? Apa yang membedakan conjunction for and nor but or yet so dari conjunction yang lain? Kenapa dia kok dibuat keluarga sendiri namanya fanboy seperti itu? Nah, karena penggunaannya beda di dalam kalimat, teman-teman. Jadi walaupun kelas katanya sama, tapi penggunaannya beda. Bedanya apa? Bedanya adalah di penempatannya. Yang pertama, fanboys itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Dia nggak boleh di paling depan, ya teman-teman. Jadi kalau ada kita butuh conjunction di soal, kemudian titik-titiknya di paling depan, cari yang bukan fanboys. Karena fanboys tidak boleh muncul di paling depan. Oke. Kemudian kalau yang selain fanboys, nah itu boleh pindah paling depan atau di paling depan, paling awal kalimat. Dia juga boleh di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau ditulis pola kalimat atau rumus ya, fanboys itu bentuk kalimatnya cuma satu, yaitu subjek, predikat, koma. Nah, ada komanya ya. Kemudian fanboys, subjek, predikat. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah ya, teman-teman. Nanti alternatif bentuk kalimatnya ada 3. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, ini mirip kayak fanboys ya. Kedua, dia bisa pindah setelahnya subjek, jadinya subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Atau dia juga bisa pindah paling depan. Jadinya conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian ada catatan tambahan untuk conjunction fanboys. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction fanboys for and nor but or yet so, hati-hati teman-teman karena fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal ada salah satu dari anggota fanboys, belum tentu kita butuh dua subjek, dua predikat ya atau lebih. Jadi fanboys ini bisa hanya maksudnya fanboys ini juga bisa hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja. Contoh nih, misalkan nomor 1. Turtles and tortoises have a special shell on their back. Penyu dan kura-kura memiliki sebuah cangkang khusus di punggung mereka. Nah, kalau kita lihat di situ ada and ya, teman-teman. Jadi and di sini hanya menghubungkan dua subjek saja yaitu turtles sama tortoises. Predikatnya cuma satu yaitu have. Oke, jadi di sini fanboys-nya hanya menghubungkan subjek dengan subjek, bukan subjek predikat dengan subjek predikat ya. Kemudian contoh kedua, octopi have no bones but a beak. Para gurita tidak memiliki tulang, namun paruh. Jadi di situ but-nya itu menghubungkan dua objek saja, yaitu tulang atau bones dengan beak atau paruh ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat subjeknya cuma satu, yaitu octopi. Predikatnya juga cuma satu, yaitu have. Oke. Contoh ketiga. The manager presented the materials concisely and clearly. Kalau diartikan, Pak Manajer menyajikan materinya dengan padat dan dengan jelas. Nah, di situ and hanya menghubungkan dua keterangan cara saja atau adverb of manner ya. Adverb intinya keterangan seperti itu. Yaitu concisely sama
clearly. Subjeknya cuma satu, yaitu the manager. Predikatnya juga cuma satu, yaitu presented. Oke. Nomor 4, contohnya sama kayak nomor 5 ya. Nah, jadi my room is big but a little dark. Ruanganku luas namun sedikit gelap. Kemudian nomor 5, my big but a little dark room is my favorite shelter. Ruanganku yang luas namun agak gelap itu merupakan tempat berlindung favoritku, misalnya ya. Nah, di situ ada 2 but ya, fanboys, yang mana dia menghubungkan 2 kata sifat, yaitu big dan a little dark. Sama, nomor 5 juga menghubungkan big sama a little dark, seperti itu, teman-teman. Nah, tapi seperti yang kita bahas tadi, fanboys juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Contoh, she is not perfect, but I love her. Dia tidak sempurna, namun aku menyukainya. Kalau kita lihat di situ ada subjek pertama yaitu she, predikatnya adalah is. Subjek kedua adalah I, predikatnya adalah love. Seperti itu. Nah, untuk fanboy sendiri ketika dia kamu tanya gimana cara membedakan soal untuk conjunction dan untuk soal paralel. Nah, paralel itu juga masuk ke dalam conjunction, Miss, yaitu conjunction fanboy. Jadi caranya menentukan nanti di latihan soal ada, tapi saya kasih bocoran dulu. Kalau soalnya masalah paralel ya, terutama di bagian pertama kita disuruh melengkapi bagian kalimat, kita harus pastikan dulu sebelumnya titik-titik ada fanboys nggak? Atau setelahnya titik-titik ada fanboys nggak? Nah, kalau ada fanboys berarti kemungkinan bisa menghubungkan 2 subjek predikat atau bagian dari kalimat aja. Nah, untuk mengetahui apakah kita disuruh mencari bagian dari kalimat aja atau subjek predikat, ya sudah kita lihat pilihan gandanya. Jadi kita lihat pilihan yang dikasih. Karena sebenarnya, teman-teman, pemendekan paralel seperti ini, kan nomor 1 sampai 5 itulah yang disebut dengan paralel, teman-teman. Jadi fanboys itu ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus paralel atau sama. Seperti itu. Nah, contoh nomor 1, sebenarnya itu dari 2 kalimat, dari 2 subjek, 2 predikat, yaitu turtles have a special shell on their back. Nah, ini kalimat pertama, teman-teman. Oke. Kalimat kedua dikasih koma ya. Kemudian and tortoises have special shell on their back. Nah, sebenarnya itu dari 2 kalimat seperti ini ya. Turtles have special shell on their back. Penyu itu memiliki cangkang khusus di punggung mereka. Nah, kalau dan tortoises have special shell on their back, dan kura-kura memiliki cangkang khusus di punggung mereka juga. Nah, karena predikatnya sama, yang beda hanya subjeknya, dan kebetulan di situ menggunakan fanboys and, ya sudah, karena sama kita hapus salah satunya. Supaya tidak pemborosan, alias biar supaya lebih ringkas saja. Jadinya, turtles and tortoises have special shell on their back. Penyu dan kura-kura memiliki cangkang khusus di punggung mereka. Ya, jadi sebenarnya itu dari 2 subjek 2 predikat karena punya kesamaan itu dipendekkan, tinggal yang berbeda saja. Seperti itu. Jadi kalau di soal nanti misalnya teman-teman menemukan seperti ini, titik-titik setelahnya ada N. Nah, untuk mengetahui apakah N di sini ini menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, kita cek pilihan gandanya. Pego gitu. Halo, ada pertanyaan? Lanjut, Kak. Kalau nggak ada, saya mute dulu ya, teman-teman. Oke, jadi itu tadi. Jadi kalau ada titik-titik seperti ini, setelahnya ada N misalnya ya. Nah, untuk mengetahui apakah itu fanboys yang menghubungkan subjek predikat atau hanya paralel, teman-teman harus mengecek pilihan gandanya dulu. Ya, seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Kalau saya kecepatan, tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman.
Oke, dapat. Alright. Oke, berarti mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi contoh di kotak ini salah, teman-teman. Di kotak yang bawah itu contoh yang salah. Contoh salahnya adalah I like coffee and happy. Saya suka kopi dan senang. Kan nggak enak juga didengar tuh. Kenapa kok nggak enak? Karena di situ tidak setara, tidak paralel setelah kata N-nya. Oke, jadi di sini setelahnya like itu butuh objek. Jadi itu harusnya setelahnya N itu juga harus diisi dengan objek, yaitu kata benda juga. Bukan kata sifat. Happy itu kata sifat, teman-teman. Artinya senang atau gembira, seperti itu. Jadi misalnya kalau mau dibenarkan, happy-nya diganti. Contohnya, I like coffee and milk. Saya suka kopi dan susu, misalnya. I like coffee and tea. Saya suka kopi dan teh. I like coffee and biscuit. Saya suka kopi dan biskuit. Contoh ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di kasus TOEFL, nah itu kira-kira seperti ini. Caranya sama ya. Jadi urutannya teman-teman untuk mengerjakan soal structure TOEFL bagian pertama atau seperti ini, contoh seperti ini. Teman-teman cari dulu subjek predikatnya. Jadi chapter 1 itu adalah pondasi teman-teman. Jadi urutannya sudah saya urutkan. Oke. Jadi alurnya adalah cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman, apakah di contoh soal teman-teman menemukan ada predikat? Kalau Ada yaitu yang mana? Kalau ada yang mana, teman-teman? occurred. Occurred. Oke, ada occurred. Yes, good. Itu verb 2 ya, teman-teman. Subjeknya occurred yang mana? Kalau ada predikat harus ada subjek. A power failure. Good. Nice. A power failure itu adalah subjeknya. Nah, jangan buru-buru dulu. Tarik ke belakang lagi. Apakah teman-teman menemukan ada predikat lagi? Yes, went Ada. Nice. Went Yaitu out. good. Ada went out. Nice. Sebenarnya di verb-nya yang went-nya itu verb 2 dari kata go, teman-teman. Kalau ada predikat harus ada subjek. Apakah sudah ada subjek sebelumnya? The lamps. Alright. The lamps ya. Nice. Itu sudah ada subjek. Nah, ada 2 subjek, 2 predikat di soal. Di titik-titik tadi berarti kita butuh apa, teman-teman? Conjunction. Nice, kita butuh conjunction. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D, conjunction cuma ada 1. Berarti jawabannya yang mana? So. Oke, good. Yaitu yang so, ya. Kalau yang alpha, then itu adalah keterangan, teman-teman, atau adverb. Ya, kita tidak butuh keterangan. Kita butuhnya conjunction. Kalau yang Charlie, later itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Sama, kita butuhnya conjunction ya, bukan kata sifat ataupun kata keterangan. Kalau yang delta, next, sama. Next itu berikutnya atau yang berikutnya. Jadi dia bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Kita butuhnya conjunction tadi ya. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Kalau diartikan listriknya padam atau pemadaman listrik terjadi gitu ya. Sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Oke, contoh kedua teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu. Apakah ada predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Was late. Was. Good, di kata was-nya ya. Nice, itu predikat. Apakah sudah ada subjeknya? Jelas belum ya, teman-teman? Belum. Oke, good. Karena ada titik-titik pas sebelumnya. Berarti di situ kita butuh subjek, tapi jangan buru-buru dulu, oke? Cek dulu di soal, apakah ada predikat lagi? Ada. Yaitu? Miss. Oke, good. Missed itu adalah verb 2 ya, karena dia punya objek, teman-teman, yaitu the appointment. Oke, berarti ini bukan verb 3. Oke, ini verb 2. Kita punya predikat, subjeknya adalah I. Oke, nah kalau nanti ada 2 subjek, 2 predikat, kita harus masukkan conjunction juga ya. Berarti kita butuh conjunction dan subjek dari kata was. Carikan ABCD yang conjunction dan subjek. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Three. In he. Ya, that's right. Jawabannya yang delta ya. Yang since he. Di situ ada conjunction since sama subjek yaitu he. Seperti itu. Oke, kalau yang alpha ada subjek I tapi tidak ada conjunction. Nggak boleh kalau ada 2 subjek, 2 predikat, kita butuhnya conjunction juga ya untuk menghubungkannya. Bravo ada conjunction tapi nggak ada subjeknya lagi. Kalau ada predikat harus ada subjek. Bravo nggak bisa.
Kalau yang Charlie sama kayak yang Alpha ya, kita tidak ada conjunction-nya, yang Charlie nggak boleh. Kalau ada 2 subjek, 2 predikat harus ditambahkan conjunction juga. Ya sudah, berarti jawabannya yang Delta. Nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya ketinggalan acaranya atau janjiannya. Seperti itu. Nah, dari kedua contoh soal tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal. Silahkan teman-teman. Cukup, Mister. Kak, mau tanya, Kak. Boleh, silahkan Miss. Kalau yang itu, tadi kan miss-nya itu verb 2 ya. Nah, Betul. saya tuh masih bingung membedakan, Bedakan verb 2 sama itu verb 3. verb 2 atau verb 3 gitu. Oke, good. Gimana Nah, caranya? that's right. Nah, sebenarnya itu adalah materi Terima kita kasih. hari ketiga ya besok. Tapi nggak apa-apa. Ada bocoran sedikit teman-teman. Cara menentukannya gini. Ketika dia berdiri sendiri ya, maksudnya berdiri sendiri itu tidak ada auxiliary sebelumnya. Itu kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Cara menentukannya gimana? Verb 2 itu kita cek setelahnya teman-teman. Ada objeknya atau tidak. Kalau ada objeknya, nah berarti dia adalah verb 2. Ya, aktif teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau nggak ada objeknya, berarti dia verb 3. Jadi kalau nggak ada objeknya, berarti dia adalah verb 3 karena pasif. Besok kita akan belajar aktif dan pasif. Jadi secara dasar verb 2 itu boleh ditambahkan objek, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak boleh ditambah dengan objek. Walaupun ada pengecualian. Besok ya kita akan pelajari teman-teman. Secara dasarnya seperti itu dulu, Miss. Tapi dapat ya maksud saya? Iya. Makasih, Kak. Oke, nice. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mau tanya boleh? Boleh, Miss. Silakan. Iya, ini di kalimat yang ini seharusnya kan kalau I was seharusnya kayaknya nggak salah, hanya mungkin kurang tepat. Nah, kalau misalnya mungkin ini karena aku salah, jadi kayak gimana kita caranya tahu kalau kalimat ini sebenarnya butuh conjunction ini gitu loh. Maksudnya ada cara yang paling tepat atau yang paling mudah. Karena kalau nggak ada tadi pilih since, mungkin kayaknya banyak orang berpikir bahwa ini adalah I juga benar, I was late gitu kan. Oke. Maksudnya dalam sekilas ini nggak ada masalah, masih bisa mengerti orang I was late, I missed the appointment. Ya kalimatnya oke gitu sih. Saya persingkat ya soalnya. Soalnya adalah kapan kita memerlukan conjunction. Gitu kan? Iya. Oke. Nah, saya sebenarnya gampang teman-teman. Tapi sebelum saya menjawab nih, mungkin ada dari teman-teman yang mungkin mau nyoba dulu. Nah, ini saya lempar ke teman-teman yang lain dulu. Ada yang tahu teman-teman, kapan kita memerlukan conjunction di dalam soal atau di dalam kalimat? Jangan takut salah, dicoba dulu teman-teman. Atau saya pakai contoh ya, coba saya simulasikan pakai contoh. Dalam bahasa Indonesia saja dulu. Misal saya punya kalimat seperti ini. Karena saya lapar. Nah, misalkan saya hanya bilang seperti ini, Miss. Karena saya lapar. Titik. Kalimat saya sudah selesai belum? Belum selesai. Belum ya? Nah, coba diselesaikan. Karena saya lapar, bebas. Coba, Miss. Saya Karena makan. lapar, saya makan. Good job. Saya makan. Nah, sekarang kita analisa bentuk kalimatnya. Oh, sorry, kita bahasa Inggriskan dulu ya. Karena saya lapar, saya makan. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? Because I am I'm hungry, Good. I eat. Because I'm hungry. I am hungry. I Eat. I eat. Nice, good job. Nah, di situ kita analisa subjek predikatnya. Subjeknya yang mana? I. Oke, subjeknya I. Predikatnya dari subjek I yang mana? I'm hungry. M. M-nya ya. Good. am. Oke, good. Nah, kalau dicek ke belakang lagi, ada subjek lagi nggak, teman? Ada I. Ada. Yaitu subjek I, kemudian predikatnya yaitu It. nice. Good. Predikatnya adalah it. Nah, di situ ada conjunction nggak di soal? Yaitu Ada. Because. because itu adalah conjunction. Conjunction. Nah, sekarang coba conjunction-nya kita hilangkan, teman-teman.
Kita bandingkan ya. Saya punya 2 kalimat nih. Saya lapar, saya makan. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, karena saya lapar, saya makan. Lebih enak yang mana kalau didengar? Karena saya lapar, saya makan. That's right. Nah, itu adalah alasan kenapa kita membutuhkan conjunction tadi. Nah, jadi sekarang saya balik lagi pertanyaannya. Berarti kapan kita membutuhkan conjunction di dalam kalimat, teman-teman? Jika Jika ada Dua dua verb predikat dan dua dan predikat. subjek. Nah, itu sudah terjawab ya. Jadi ketika kita menemukan ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Jadi kemarin kita sudah belajar tahap paling dasar dalam structure TOEFL yaitu menentukan subjek predikatnya. Nah, sekarang hari kedua, tantangan teman-teman ada 2. Yang pertama, ada berapa jumlah subjek predikat di soal atau di jawaban ya. Nanti kalau misalnya yang alfa, nanti kalau dimasukkan ke titik-titik subjek predikatnya ada berapa. Oke. Nah, kalau misalkan nanti subjek predikatnya ada lebih dari 1, maka kita butuh conjunction. Oke, tapi kalau subjek predikatnya cuma 1, jangan dimasukkan conjunction ya. Nanti jadinya kayak kalimat karena saya lapar titik. Kan nggak selesai jadinya. Jadi kalau subjek predikatnya cuma 1, jangan dimasukkan conjunction. Tapi kalau subjek predikatnya lebih dari 1, kita masukkan conjunction. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat maksud saya, Miss? Oke, thank you. Oke. Oke, dapat ya. Nah, jadi kalau diterapkan di TOEFL, sama caranya. Jadi cari subjek predikat dulu di soal. Kalau saya cari predikatnya dulu. Kelengkapan kalimat di soal dulu. Nah, nanti kita cek kalau sudah ketemu subjek predikatnya, ada berapa subjek predikatnya. Oke. Nah, kalau misalkan ada lebih dari 1, nanti kemungkinan jadinya kalimat utuhnya, maka kita butuh conjunction di situ. Seperti itu. Alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan dari teman-teman. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke praktek latihannya. Nah, seperti biasa, teori yang teman-teman pelajari atau dapatkan tadi, saya harap dipraktekkan. Jadi nanti teman-teman jawab aja sebisanya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ya, yang penting praktek. Nanti ketika salah 1, salah 2, salah 3, teman-teman akan hafal. Salahnya di mana, harusnya gimana, lama-lama akan jadi insting. Bisa sendiri gitu. Tanpa harus mikir lama-lama. Seperti itu, teman-teman. Dicoba dulu, di sini ada satu soal, waktunya seperti biasa 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat ya. Salah nggak apa-apa, kita belajar sepemahaman teman-teman dulu ya. Baik, saya lihat ada jawaban Bravo. Baik, Bravo, Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Baik, mari kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa, cari kata kerja sebagai predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb SES yaitu occurs. Verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Oke. Subjeknya adalah kata benda acceleration. Nah, dengan kata sifatnya uniform ya. Jadi kata bendanya di acceleration-nya. Kemudian ada verb SES lagi yaitu remains. Subjeknya adalah the rate. Nah, berarti di tengah-tengahnya itu harus kita sisipkan yang namanya conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Oke, cari ABCD yang dia adalah conjunction. Nah, kebetulan teman-teman ABCD conjunction cuma ada satu. Oke, yaitu yang Bravo. If itu kelas katanya adalah conjunction, teman-teman. Oke, berarti jawabannya Bravo ya. Nah, kalau yang alpha, according to itu kelas katanya adalah preposition. Dan dia memang kelihatannya ada dua kata, tapi sebenarnya dia satu kata, teman-teman. Sama kayak yang tadi ya, apa namanya? Because of. Hati-hati, because of itu juga preposisi. Tapi kalau because aja, nggak ada of-nya, itu conjunction. Seperti itu. Nah, kayak seperti ini teman-teman tulis kalau dapat vocab baru.
Oke, sama kayak in front of teman-teman, yang artinya di depan itu in front of me. Jadi in front of itu satu kata. Seperti itu. Walaupun tulisannya kelihatannya ada 3 kata. Ya. Kemudian yang Charlie ada with sama dengan yang alpha according to, menurut artinya ya. Dia adalah preposisi, with sama under itu juga preposisi, teman-teman. Under itu preposisi, sama juga adverb juga bisa kalau artinya ke bawah. Oke. Kalau with itu juga preposisi artinya dengan. Seperti itu. Nah, kita butuhnya conjunction tadi ya. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama juga dan bebas hambatan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke contoh pelatihan nomor 2. Jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat everybody picks bravo. Kita cek bersama ya. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada are, ya, predikat. Subjeknya children. Sebelumnya ada conjunction before, artinya sebelum. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Cari subjek predikat lagi. Nah, di setelah koma ada predikat, teman-teman, yaitu communicate, tapi belum ada subjeknya. Ya sudah, berarti di situ kita butuh subjeknya ya, subjek kedua untuk predikat communicate. Yang alpha, however, itu adalah keterangan atau juga conjunction ya. Dia bisa jadi adverb, bisa juga jadi conjunction. Oke, kita tidak butuh keterangan, tidak butuh conjunction. Kita butuhnya subjek, kata benda atau kata ganti berarti. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, they itu adalah kata ganti ya atau pronoun, teman-teman. Fungsinya dipakai sebagai subjek. Oke, berarti kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Yang Charlie, furthermore, itu adalah keterangan. Kita tidak butuh keterangan ya, teman-teman. Kita butuhnya subjek. Kalau yang delta, who itu conjunction, teman-teman. Nah, sebenarnya who itu kalau kita cek di kamus itu adalah kata ganti untuk kalimat tanya, ya. Nah, tapi kalau di kalimat soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction, ya, teman-teman. Seperti itu. Kita tidak butuh conjunction, kita butuhnya subjek karena sudah ada conjunction di soal. Oke, berarti jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca, before children are able to speak or understand the language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara seperti itu. Oke, good job teman-teman. Next, number 3. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik, alfa atau delta kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat di soal. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Oke? Kemudian kalau kita cek sebelum titik-titik itu sudah ada subjeknya yaitu the edible tube mushroom.
Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja ya, teman-teman. Hati-hati dengan conjunction or. Jangan tertipu dengan conjunction or. Or di situ setelahnya tidak ada subjek predikatnya. Oke, berarti or di sini atau fanboys di sini bukan jenis conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi dia menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Atau tadi ada yang bertanya namanya paralel tadi, teman-teman. Oke, parallelism. Dan or di sini menghubungkan dua kata sifat, yaitu brown dan darkish red. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada seperti ini hiraukan aja, teman-teman, nggak usah dianggap karena kita butuhnya di kalimat itu hanya subjek predikat. Ada lagi nggak subjek predikat seperti itu? Oke. Jadi kita hanya butuh predikat saja. Kalau yang alpha ada predikat has tapi ketambahan conjunction which. Kita tidak bisa masukkan conjunction ketika subjeknya hanya satu dan predikatnya juga hanya satu. Ya. Kalau yang bravo ada to verb 1, to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Yang Charlie ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga tidak bisa jadi predikat. Yang delta ada verb SES, nah verb SES itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan, jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah tutup atau sebuah topi yang warnanya merah tua atau coklat lembab yang berbentuk seperti bantal sofa. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah ya, kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, delta, delta. Ada juga Charlie, alright. Antara Charlie atau delta. Ada juga Bravo. Nice. Bravo, Charlie atau delta. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada R, predikat ya. Subjeknya adalah gorillas. Kemudian ada predikat lagi yaitu are, subjeknya adalah they. Oke. Nah, berarti ada dua subjek, dua predikat, di tengah-tengahnya belum ada conjunction, berarti disitulah tempatnya conjunction. Oke. Yang alpha ada conjunction how, tapi ketambahan predikat lagi yaitu are. Nggak bisa ya, teman-teman. Double predikat, pemborosan. Kalau yang bravo, in spite of itu sama mirip dengan in front of. Sama kayak because of. Sama kayak apa lagi teman-teman. Jadi mereka itu satu kata. In spite of itu kalau kita cek di kamus, itu sinonimnya adalah despite, artinya meskipun ya teman-teman. Kelas katanya adalah preposisi. Seperti itu. Jadi kita nggak butuh preposisi ya, kita butuhnya conjunction. Sorry teman-teman. Sorry. Oke. Nah, kemudian sorry. Kok nggak bisa hilang? Sebentar teman-teman, ini saya hilangkan karena sedikit mengganggu. Ini in spite of-nya ini. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Lanjut ke because of. Nah, kalau because of itu dia adalah preposisi teman-teman. Oke, jadi because of something atau because of somebody seperti itu. Jadi because of, yang because of ya, itu preposition. Tapi kalau because aja, itu kelas katanya adalah conjunction. Nah, tadi kita butuhnya conjunction, bukan preposition. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Sorry teman-teman. Saya hilangkan dulu. Nah, Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Ya, even though itu adalah preposition. Even though itu sama kayak though, sama kayak although. Itu adalah conjunction. Oke, ya sudah, berarti jawabannya adalah
yang delta ya. Nanti kalau kita baca, gorillas are quite quiet animals, even though they're able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan, gorila merupakan binatang pendiam, meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, next number 5. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Alright. Baik, antara Bravo atau Charlie kita cek ya teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di titik-titik di situ kita butuh predikat. Nah, karena sebelumnya predikat itu juga harus ada subjek dan titik-titiknya di paling depan alias nggak ada kata sebelumnya sama sekali. Ya sudah berarti kita di situ juga butuh subjek. Cari A, B, C, D yang subjek dan predikat. Yang alpha ada subjek di early prospector, predikatnya live, tapi ada conjunction wherever. Kita nggak butuh conjunction ya jika subjek dan predikatnya cuma satu. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek di early prospector, ada predikat left, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada not only did the early prospector live. Nah, ini adalah inversi teman, pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Materi kita hari keempat ya. Nah, tapi intinya adalah kalau ada not only itu gandengannya juga harus ada, yaitu kata but also, seperti itu. Oke, sedangkan di soal nggak ada but also. Di pilihan Charlie juga nggak ada but also. Berarti kita nggak bisa masukkan not only. Seperti itu. Artinya yang Charlie nggak bisa ya teman-teman. Apalagi itu subjek predikatnya terbalik. Kalau yang delta ada subjek di early prospector tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya sudah berarti jawabannya yang Bravo ya. Nah nanti kalau kita baca, the early prospector lived a lonely and rugged life, far from home and family. Kalau diartikan, pencari emas pertama kali menjalani sebuah kehidupan yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Silahkan, Miss Atika, mungkin ada pertanyaan? Ya maaf, Sir, itu far from itu berarti preposition atau gimana ya, Sir? Kalau far-nya kata sifat, Miss. Jadi far-nya itu adalah kata sifat, kalau from-nya itu adalah preposisi. Seperti itu. Berarti kalau kata sifat jadi predikatnya dua atau gimana ya, Sir? Ayo yang bisa jadi predikat itu kata apa? Bisa nggak kata sifat jadi predikat? Kalau ada to be. Harus ada to be-nya. Harus ada to be. Nah, nanti predikatnya yang to be-nya itu. Seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, predikat itu hanya bisa dibuat dari kata kerja. Bukan kata sifat, bukan kata keterangan, ataupun kata-kata yang lain. Hanya kata kerja saja. Seperti itu. Oke, baik, Sir. Thank you, Oke, Sir. dapat ya. Oke, nice. Jadi nggak apa-apa. Kadang kita memang lupa, teman. Tapi nggak apa-apa. Semakin teman-teman sering latihan, lupa itu akan hilang. Karena udah terlalu sering gitu. Maksudnya, karena saya dulu juga nggak tahu seperti itu. Karena lama-lama latihan, olah ternyata caranya seperti ini. Seperti itu. Akhirnya saya beranikan diri buat bikin silabus sendiri ya, teman-teman. Oke, jadi kalau far itu adalah kata sifat ya artinya jauh. Oke, kan nggak mungkin teman kita tanya, bro lagi apa nih? Atau lagi sedang apa nih? Gitu. Terus kita jawabnya, aku sedang jauh. Kan nggak enak. Harus disebutkan kegiatan. Misalnya saya sedang belajar, atau sedang makan, sedang nonton. Misalnya, seperti itu. Oke, jadi yang bisa jadi predikat itu adalah kata kerja. Nah, hati-hati juga dengan rak di situ, teman-teman. Rak di situ itu bukan verb 2 ya. Cara menentukannya gini, itu kan di setelah titik-titik ada kata e. E itu artinya adalah seorang, seekor, sebuah,
apalagi sehelai, sebutir, intinya se. Yang mana seekor seorang itu membutuhkan kata benda setelahnya. Misalkan seekor kucing, seorang guru, kemudian sehelai rambut misalnya. Jadi harus ada kata benda setelahnya. Nah ini kita harus carikan dulu kata bendanya sampai ketemu. Kita tarik ke belakang sampai kata bendanya live. Berarti kata bendanya adalah live. Nah di antaranya sama live itu semuanya kata sifat. Jadi rak itu verb 3 ya teman-teman. Nah sekarang tahu ya kenapa kok verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Kenapa? Karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu berubah fungsi. Walaupun kelas katanya verb, tapi fungsi di dalam kalimat dia menjadi kata sifat, teman-teman. Oke, dan kata sifat itu tidak bisa jadi predikat seperti itu. Jadi mungkin kemarin waktu saya jelaskan kenapa ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, itu sebenarnya kata kerja yang sudah berubah fungsi, teman-teman. Wujudnya memang verb, tapi fungsi di kalimat bukan lagi verb, seperti itu. Oke, tapi jangan khawatir, nanti kita akan pelajari sambil jalan. Hari ini kita fokus dulu dengan conjunction ya. Oke, kita lanjut ke number 6. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Kita cek bersama ya. Cari kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata is. Subjeknya adalah kata benda the difference. Oke, hati-hati dengan label and slender itu di sebelumnya ada preposisi between. Preposisi ketambah kata benda menjadi keterangan. Ya. Kemudian setelah is ada conjunction that. Subjeknya adalah label, predikatnya adalah is printed. Nah, sudah lengkap subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, tapi setelah is printed itu ada conjunction lagi, teman-teman, yaitu kata well. Nah, berarti setelahnya ya sudah kita butuh subjek dan predikat lagi. Oke, cari ABCD yang subjek dan predikat. Yang alfa itu verb 3 tidak bisa jadi subjek. Yang saya bilang tadi, verb 3 itu ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, fungsinya menjadi kata sifat atau adjektif. Yang bisa jadi subjek itu kata benda atau kata ganti. Ya, alfa nggak bisa karena tidak ada subjeknya. Oke. Kemudian kalau yang bravo sama, tiba-tiba predikat. Sebelumnya nggak ada subjeknya. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek slender, predikatnya adalah is spoken. Jadi kita tahan dulu yang Charlie, kemungkinan bisa jadi jawaban. Kalau yang Delta, nah sama kayak yang Bravo tadi, tiba-tiba ada predikat is, tidak ada subjek sebelumnya. Delta nggak bisa ya teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie, seperti itu. Nah nanti kalau dibaca, the difference between label and slender is that label is printed while slender is spoken. Kalau diartikan, perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tercetak atau tertulis seperti itu ya. Sedangkan fitnah itu terucap atau diucapkan seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Next, teman-teman, good job. Number 7, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga oke, ternyata semuanya menjawab Bravo ya. Baik, kita cek teman-teman. Seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada is, to be ya. Subjeknya adalah the knee.
Kemudian ada verb SES lagi yaitu meets, subjeknya adalah the type bond fix. Di situ kita butuh conjunction, right? Cari ABCD yang conjunction. Yang alpha, in itu preposisi, kita tidak butuh preposisi, ya. Kalau yang Bravo, where itu conjunction, kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie juga ada conjunction where, tapi ditambahkan subjek lagi. Kita tidak butuh subjek lagi, karena nanti kita butuh conjunction dan predikat satu lagi kalau mau ditambahkan subjek lagi ya. Charlie nggak bisa karena ada pemborosan subjek. Kalau yang Delta ada subject it, nggak ada conjunction, kita butuhnya conjunction tadi ya. Delta nggak bisa. Fix berarti jawabannya yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, the knee is a joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Kalau diartikan, lutut adalah persendian di mana tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 8. Dicoba dulu 30 seconds from now. Silahkan teman-teman. Well, 30 seconds over. Oke, ada jawaban Bravo. Bravo. Baik, semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada auxiliary verb berupa can result. Artinya bisa berakibat. Kemudian subjeknya, nah belum ada subjek ya, teman-teman. Berarti di titik-titik kita butuh subjek. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Oke, berarti kalimatnya sudah lengkap, kita hanya butuh subjek saja. Cari ABCD yang bisa jadi subjek saja. Yang alpha ada verb ing consuming. Nah, sebenarnya verb ing itu bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, namanya gerund. Tapi dia harus mengikuti aturan penggunaan kata dasarnya atau verb satunya, yaitu kata consume. Consume itu artinya mengkonsumsi, yang mana dia butuh objek. Sedangkan gerund di sini atau verb ing di sini itu tidak ada kata benda setelahnya untuk jadi objek. Dia langsung ketabrak sama preposisi in. Berarti ini keterangan ya, keterangan tidak bisa jadi objek. Berarti yang alpha ini tidak lengkap gerundnya. Dia harus butuh objek dulu biar lengkap jadi subjek utuh. Oke, yang alpha bukan. Kalau yang Bravo ada kata benda consumptions, kemungkinan Bravo bisa ya. Kita tahan dulu. Yang Charlie ada to verb 1 tidak bisa jadi subjek. Yang Delta ada subjek the consumption, tapi ditambahkan predikat lagi yaitu is, pemborosan predikat. Delta nggak bisa, fix berarti jawabannya yang Bravo. Oke. Nah nanti kalau dibaca, excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, konsumsi yang berlebihan dari kafein dapat berakibat pada susah tidur, tidak bisa tidur atau insomnia, dan bahkan delirium. Seperti itu. Kak, cara mudah menentukan kata kerja yang memerlukan objek gimana? Nah, sebenarnya ini materi besok juga, teman-teman, hari ketiga, tapi nggak apa-apa. Jadi hanya ada satu, teman-teman ya, cara kita bisa menentukan apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak. Sebenarnya ada dua sih, tapi kalau teman-teman waktunya tes, itu cara kedua nggak bisa dipakai. Jadi cara pertama itu adalah kita harus tahu arti dari kata dasarnya. Seperti itu teman-teman. Makanya saya bilang di awal kan, vocab itu paling penting di TOEFL teman-teman. Oke, terutama kata kerja ya. Tapi nggak apa-apa ketika kita belajar teman-teman menemukan kata baru ditulis aja. Oke, karena kalau nggak ditulis hilang dan kita belajar itu wajar, bahasa Inggris bukan bahasa kita. Kemudian cara kedua adalah membuka kamus teman-teman. Kamus yang saya kirim ke grup itu atau ke chat teman-teman itu. Nah itu LDOCE online itu nanti ada keterangan di situ. Kalau kata kerja itu ada tulisannya apakah verb itu transitif, apakah intransitif. Nah kalau transitif itu kata kerjanya butuh objek. Oke, contoh kata kerja yang butuh objek itu adalah membutuhkan atau memerlukan, kemudian menginginkan, kemudian apalagi mencari, kemudian
Apalagi banyak sekali teman-teman, membeli itu juga butuh objek. Oke. Tapi kalau misalkan teman-teman menemukan di kamus kata kerjanya keterangannya adalah intransitif, ada in-nya di depan, intransitif. Nah, berarti itu tidak butuh objek. Contohnya berlari, terjadi, meledak. Misalkan lagi apa? Jadi kata kerja yang tidak butuh objek seperti kalau diartikan. Jadi memang cara satu-satunya untuk menentukan apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak, kita harus tahu arti katanya, arti kata dasarnya seperti itu atau verb satunya. Seperti itu, Miss. Nah, untuk transitif intransitif atau kata kerja yang butuh objek atau tidak butuh objek, besok kita akan pelajari lebih dalam seperti itu. Nah, request saya ke teman-teman adalah kalau dapat vocab baru, saya harap ditulis ya, yang saya bilang di awal, karena yang paling penting di TOEFL itu adalah vocab seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke number 9. Nah, hati-hati teman-teman. Nomor 6 ini agak sedikit sulit, tapi nggak apa-apa. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya, jangan takut salah. Kita belajar sepemahaman teman-teman dulu. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semua menjawab delta. Oke, berarti tidak terjebak ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb 1 yaitu increase. Ya, subjeknya adalah people's expectations. Kata bendanya di expectations-nya. Oke. Ya, berarti kalimatnya sudah lengkap di soal. Ada subjek sama predikat. Kalimatnya sudah lengkap ya. Nah, berarti kita tidak tahu di titik-titik di situ isinya apa sampai kita mengecek pilihan ABCD-nya. Jadi kalau ada seperti ini, teman-teman cek pilihan ABCD-nya ya. Yang alpha di situ ada kata benda conditions, berarti subjek. Kemudian ada predikat verb 1 yaitu improve. Nah, tidak bisa kita masukkan subjek predikat lagi kalau tidak ada conjunction. Ya, maksudnya untuk memisahkan dua subjek, dua predikat. Berarti alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction since, subject conditions. Nah, tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subject conditions, ada predikat improve sama kayak yang alpha ya. Kalau nggak ada conjunctionnya, nggak bisa kita masukkan subjek predikat lagi. Oke. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ ada conjunction us, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan, ekspektasi orang-orang atau harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di dalam lingkungan mereka itu semakin membaik. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Next, nomor 10 terakhir. Nah, nomor 10 ini penggunaan fan voice yang paralel ya. Hati-hati, dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha
ada juga delta, ada juga bravo, baik alfa, bravo, atau delta. Oke, ternyata ada yang terjebak ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Memang ada jebakan ini di soal. Kita cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary has dan verb-nya yaitu consume. Nah, ada auxiliary verb. Nah, di tengah-tengahnya auxiliary verb itu kalau mau disempilin keterangan seperti ini nggak apa-apa, teman-teman, nggak masalah ya. Misalnya diganti always itu nggak apa-apa, diganti not itu nggak apa-apa. Not itu juga keterangan ya, teman-teman. Nah, berarti sudah ada predikat, subjeknya adalah the worldwide race. Kita sudah punya subjek, sudah ada predikat, nah berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja dari kata kerja yield, artinya membuahkan. Oke, yang mana berarti untuk mengetahui kata kerja apa yang kita bisa masukkan di setelah fanboys N di sini, kita harus mengecek kata kerja bentuk sebelum kata N. Ya, karena N ini harus menghubungkan dua yang sama. Oke, entah kelas katanya atau bentuknya seperti itu. Nah, kita cek aja sebelumnya N itu ada kata kerja apa sih? Ternyata di predikat itu ya ada has verb 3. Oke, nah berarti di titik-titik di situ itu juga harus diisi dengan has verb 3, teman-teman. Has plus verb 3 atau tinggalkan kata kerja yang punya artinya saja. Jadi auxiliary-nya hilangkan nggak apa-apa. Jadi boleh has verb 3 atau verb 3-nya saja. Sama kalau misalkan sebelumnya N itu ada to verb 1, maka setelahnya N itu boleh to verb 1 atau verb 1-nya saja. Seperti itu. Misal sebelumnya N itu ada will verb 1. Setelahnya N itu boleh diisi will verb 1 atau verb 1-nya saja. Seperti itu. Ya. Kita cek aja di pilihan ganda, teman-teman. Yang alpha ada yielded. Nah, itu verb 3 ya, teman-teman. Dari atau has yielded seperti itu, has-nya dihilangkan, nggak apa-apa karena ada N menghubungkan dua yang sama. Oke, kita tahan dulu yang alpha kemungkinan bisa. Kemudian yang bravo yielding. Nah, kita cek aja sebelum N ada verb ing atau tidak. Kalau kita tarik ke belakang dari sebelumnya N itu sama sekali tidak ada verb ing. Berarti kita nggak bisa masukkan verb ing, teman-teman, karena nanti nggak setara ya. Kalau yang Charlie to verb 1 sama, tarik N sampai nemu predikat. Nah, di situ tidak ada to verb 1 sama sekali. Berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta hati-hati teman-teman, yang saya bilang jebakan tadi di sini ya. Has yang di soal dengan has yang di pilihan delta itu berbeda arti. Jadi has yang di soal itu artinya adalah telah atau sudah. Itu auxiliary teman-teman. Jadi kata kerja bantu. Oke, artinya telah atau sudah. Karena setelahnya ada kata kerja lain yaitu consume. Oke. Nah, sedangkan yang has yang di delta itu setelahnya nggak ada kata kerja lain, adanya kata benda yaitu a yield, sebuah hasil seperti itu. Oke. Jadi has-nya di sini bukan artinya telah tapi artinya memiliki. Berarti ini verb SES. Oke. Nah, sedangkan sebelumnya N itu adanya auxiliary verb 3. Verbnya yang punya arti berbentuk verb 3. Oke. Berarti delta nggak bisa, teman-teman. Oke, karena beda bentuk kata kerjanya seperti itu. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang alpha ya, yaitu yielded. Jadi nanti kalau dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and has yielded atau and yielded aja few results. Jadi kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini menghabiskan atau mengkonsumsi miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi adalah materi kedua, yaitu mengenai conjunction ya. Jadi di kalimat itu lebih ada lebih dari satu subjek predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction. Atau kalau saya balik, kalau di dalam kalimat mau kita masukkan satu conjunction, terutama yang selain fanboys ya, maka kita butuh dua subjek, dua predikat. Kalau dua conjunction ya berarti 3 subjek, 3 predikat. 3 conjunction berarti 4 subjek, 4 predikat, dan seterusnya. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, silakan, Miss. Kak,
Bagaimana caranya bedakan antara conjunction sama preposition? Karena kayak mirip-mirip rasanya, Kak. Betul, that's right. Nah, bagaimana caranya membedakan preposisi dan conjunction? Nah, ini bukan hafalan ya, teman-teman. Saran saya begini, teman-teman tidak perlu berpikir pusing-pusing ketika latihan. Intinya hajar latihan. Karena kebanyakan tutor pasti bilang hafalkan. Saran saya jangan hafalan ya, teman-teman. Menurut saya hafalan itu bukan belajar. Karena saya sudah melalui itu. Jadi saran saya hajar aja latihan, Miss. Nanti kalau Miss menemukan ada kata yang sulit atau kata yang nggak tahu artinya, nggak tahu kelas katanya, silahkan buka kamus saja. Nah, kalau menemukan kata baru tapi ditulis ya, misalkan dia preposisi ya ditulis kelas katanya preposisi. Artinya apa? Misalnya seperti itu. Kalau dia conjunction, artinya apa? Ada juga teman-teman. Dia bisa conjunction, dia juga preposition bisa. Oke, yaitu kata misalnya kata after atau saya tulis saja ya beberapa kata yang saya masih ingat dia itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Yang pertama ada until, kemudian tadi ada after, kemudian ada before. Nah, ini 3 kata ini itu bisa jadi preposisi, bisa juga jadi conjunction. Nah, bagaimana cara membedakan kalau apakah dia itu preposisi, apakah dia conjunction? Cara membedakannya gampang. Masih ingat aturan conjunction? Setelah conjunction itu harus diikuti subjek dan predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada until, after, sama before, kemudian setelahnya cuma diikuti kata benda terus titik. Berarti itu bukan conjunction. Tapi kalau misalkan ada until, after, before, setelahnya ada subjek, kemudian ada predikat, berarti itu adalah conjunction seperti itu, Oke. Nah, tapi untuk menentukan apakah dia conjunction atau preposition tidak ada cara lain, teman-teman. Kita buka kamus seperti itu dan nanti ditulis ya. Kalau teman-teman dapat informasi baru atau keterangan baru, teman-teman tulis. Karena nanti kalau lupa tinggal buka catatan. Tapi kalau teman-teman nggak tulis, lupa ya sudah hilang, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Miss? Jadi jangan terlalu dipikir sulit ya, teman-teman. Jadi anggap aja semakin saya sering latihan nanti, semakin saya akan menemukan banyak sekali range of words. Jadi rentang kata-katanya teman-teman nanti akan banyak yang teman-teman temukan. Nah, nanti pasti di antara kata-kata itu ada conjunction, ada juga preposition yang baru yang teman-teman temukan. Seperti itu. Atau teman-teman bisa japri saya, "Sir, kelas katanya ini apa?" Misalnya kalau masih bingung menggunakan kamusnya. Nah, nanti akan saya bantu caranya menggunakan kamusnya seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Iya. Iya, dapat ya? Oke, good. Jadi sebenarnya di kelas di bahasa Inggris itu teman-teman, semua kata yang kita translate nih, misalkan dalam bahasa Indonesia apa, bahasa Inggrisnya apa, itu akan dikategorikan ke dalam 8 kelas kata. Nah, tapi di TOEFL nanti kita hanya akan perlu menguasai 7 saja. Ya, jadi yang satu itu hanya dipakai di speaking, sedangkan di TOEFL ITP kita nggak diminta untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi hanya diminta untuk menganalisa. Jadi kita hanya perlu 7 aja. Yang sudah kita pelajari ada sejauh ini ya, ada 4 teman-teman. Yang pertama ada kata benda atau noun. Nah, ada yang masih ingat fungsi dari kata benda di dalam kalimat itu fungsinya sebagai apa? Subjek. That's right, subjek. Selain subjek, kalau tempatnya di setelahnya kata kerja atau di setelahnya preposisi itu namanya apa? Objek. Objek. Right, objek. Atau saya tulis ya teman-teman, biar teman-teman nanti ingat. Jadi kata benda itu fungsinya di dalam kalimat itu sebagai subjek atau objek. Kemudian kalau misalkan kita juga sudah belajar pronoun. Pronoun atau kata ganti. Fungsinya sebagai apa teman-teman? Subjek. Subjek dan objek juga. That's right. Jadi kata ganti itu fungsinya sama dengan kata benda. Kata ganti itu mengganti kata benda, teman-teman. Oke. Cuman bedanya dengan kata benda, kalau kata benda itu boleh kita tambahkan kata sifat, misalnya the. Misal ada kata benda buku, book. Itu boleh sebelumnya kita bilang the book, my book,
The expensive book, buku yang mahal. Itu the sama expensive itu adalah kata sifat, teman-teman. Jadi mengikuti kata benda nggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau kata ganti, misalkan ada dia laki-laki, itu bahasa Inggrisnya he. Itu nggak boleh sebelumnya kita tambahkan the. The he kan nggak enak. The handsome he kan nggak enak, teman-teman. Jadi kalau mau pakai kata sifat, ya harus pakai kata benda. Contohnya the handsome boy, the handsome guy, atau the handsome man, misalnya seperti itu. Oke, jadi bedanya di situ saja. Kemudian berikutnya kita juga sudah belajar mengenai verb, teman-teman. Nah, pada dasarnya verb itu fungsinya di kalimat cuma satu, yaitu sebagai Predikat. that's right, predicate atau predikat, ya. Tapi tidak semua jenis verb ya, tapi secara umum verb itu sebagai predikat. Oke. Nah, untuk kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 berdiri sendiri, verb ing berdiri sendiri, dan tuh verb 1. Kenapa kok mereka nggak bisa jadi predikat? Karena verb-verb tersebut di dalam kalimat fungsinya udah berubah, teman-teman. Bukan lagi verb dia. Walaupun wujudnya verb ya, tapi fungsinya di dalam kalimat bukan lagi verb. Seperti itu. Nah, hari ini kita belajar kelas kata satu lagi. Namanya adalah conjunction. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Conjunction atau kata hubung sesuai namanya, fungsinya sebagai apa, teman-teman? Penghubung. Menghubungkan Penghubung. dua subjek kata- dan dua dua predikat. Iya, that's right. Jadi penghubung ya. Penghubung dua subjek, dua predikat. Jadi di kalimat itu boleh ada lebih dari satu subjek predikat. Syaratnya harus ada conjunction seperti itu. Nah, tapi hati-hati, conjunction itu dibagi menjadi dua tadi ya, teman-teman. Ada yang fan voice. Nah, kalau conjunction fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, dari 7 kita sudah menemukan 4 seperti itu. Gimana? Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, teman-teman silakan. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh, Miss. Silakan, Miss. Dari kemarin kan untuk memecahkan soalnya tuh kita menentukan dulu subjek dan predikatnya. Apakah ada cara lain selain itu gitu untuk memecahkan suatu soal? Apakah ada cara lain? Pastinya ada, Miss. Pastinya ya. Sebenarnya ada, tapi ini tidak bisa dipakai di semua kasus. Jadi contohnya gini. Jadi ada cara lain yaitu dengan cara mengartikan. Enak nggak kalau kita dengar kalau diartikan? Seperti itu. Cuman cara itu lebih sulit. Kenapa? Karena vocab yang dipakai di TOEFL itu tinggi-tinggi, teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman belum pernah, tadi ada kata delirium, ada. Nah, kalau teman-teman nggak tahu artinya nanti malah kesulitan. Seperti itu. Makanya saya tidak sarankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, conjunction sama preposisi itu banyak yang artinya sama, teman-teman. Contohnya tadi kita punya in spite of, itu preposisi. Ya, artinya meskipun. Nah, di conjunction ada juga yang artinya meskipun, yaitu although atau even though. Nah, jadi tidak semua kalimat atau soal structure TOEFL itu bisa dikerjakan dengan cara mengartikan. Seperti itu. Karena ada beberapa kata yang kelas katanya beda, penggunaannya di kalimat beda, tapi artinya sama. Seperti itu. Jadi menurut saya, jadi gini teman-teman. Untuk bisa mengetahui cara yang paling gampang untuk mengerjakan soal jenis seperti ini, kita harus tahu dulu sebenarnya soal ini tuh menyuruh kita untuk apa sih, seperti itu. Kalau saya ya. Nah, kan soal ini kan menyuruh kita untuk melengkapi bagiannya yang hilang. Kan? Ya kan? Nah, berarti kita harus tahu dulu kalimat itu kalau lengkap seperti apa. Supaya kita biar tahu itu yang hilang apa, seperti itu. Nah, di kalimat itu yang paling penting dan yang paling gampang dicari yang kemarin kita sudah pelajari hari pertama itu adalah subjeknya dulu atau predikatnya dulu. Tapi kalau saya lebih gampang predikatnya dulu, seperti itu. Jadi memang menurut saya cara yang paling gampang ya yang saya kasihkan ke teman-teman. Kalau saya punya cara yang lebih gampang lagi, nggak mungkin saya kasihkan yang ini ya. Pasti saya kasihkan yang lebih gampang lagi, seperti itu, Miss. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, tapi tetap ya, segampang-gampangnya teori yang saya kasihkan ke teman-teman. Perlu teman-teman asah lagi. Jadi kadang kita ketika kelas itu alah cuma kayak gitu. Nah, tapi ketika nanti latihan, teman-teman akan menemukan banyak sekali kasus-kasus lagi.
kasus-kasus peritilan-peritilan kecil seperti itu, teman-teman. Atau pengecualian-pengecualian seperti itu. Ya, jadi makanya saya bilang kalau ada waktu luang silahkan hajar latihannya. Saya siap membantu teman-teman latihan di luar jam kelas seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada? Oke, saya lupa kemarin memberitahu teman-teman. Untuk kunci dan pembahasan untuk latihan-latihan yang saya kasihkan di Google Drive itu sudah saya buatkan di YouTube ya. Jadi saya kirimkan di linknya sekalian di bawah link rekaman kelas itu ada kunci dan pembahasan seperti itu. Oke, jadi atau teman-teman bisa bantu saya subscribe juga supaya nanti kalau ada video-video baru atau materi-materi selingan yang tidak saya kasihkan di kelas, nah itu teman-teman bisa terupdate di YouTube-nya teman-teman seperti itu secara otomatis ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. Bila saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, sir. wabarakatuh. Okay, that's right. Thank you, sir. Oke. Oke, sepertinya ada yang baru bertanya ya di chat. Baik, Bapak nanti mohon japri saya, teman-teman. Nanti japri saya. Thank you guys. See you next time.